ini ancaman yang serius nggak sih sebenarnya? Yang mana? Pemakzulan Gibran? Atau cuma sekedar ya udahlah ini hanya dinamika aja, nanti juga lewat sendiri kok? Saya lebih baik menyatakan kata saya ya. Saya nggak mau teman-teman tersinggung atau apapun. Kalau saya mengatakan bukannya nggak serius, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil? Nggak akan berhasil. Kemungkinan besar gagal. Hai anggota Dewan yang terhormat, ini anak bangsa ini lagi menyuarakan aspirasinya ya untuk memakzulkan si wapres kita. Respon dong. Ini menjadi upaya untuk pemisahan Pak Prabowo dengan Jokowi dan Gibran atau seperti apa? Memang rasanya tidak berlebihan bagi kita untuk mengatakan di belakang orkestra ini ada dirijennya kan, ada orang yang merancangnya ya. Dan orang yang merancang ini jelas ingin memecah belah Pak Prabowo dengan Gibran. Salah satu ahli hukum tata negara juga mengatakan jika memang mau bisa celahnya itu jika DPR mau soal skandal Fufu-Fafa ini bisa dianggap ampuh untuk melengsarkan Gibran tanpa mengusik Prabowo. Iya, bisa. Bisa. Asal based on law. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam macam isu dan juga sorotan publik di pekan terakhir hari ini. Salah satu yang kemudian juga menjadi sorotan adalah soal bagaimana pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang sampai saat ini kayaknya kok masih mandek-mandek aja nih kayaknya di DPR begitu ya. Ataukah kemudian DPR nih masih terlalu sibuk atau lagi banyak kerjaan? Nah, ini kita akan membahas soal bagaimana benarkah pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming ini bisa terwujud ataukah ini hanya sekedar ya dinamika politik aja sih sebenarnya. Kita akan membahasnya di hari ini. Saya kedatangan tamu spesial karena biasanya saya hanya satu narasumber saja, tapi saya akan mengundang dua narasumber dari dua perspektif yang berbeda begitu ya. Yang pertama saya undang juga ini ada Bang Ade Armando, politisi Partai Solidaritas Indonesia. Siap. Sekaligus juga baru menerima amanah baru nih. Selamat lah Komisaris PLN Nusantara Power. Yes. Semoga menjadi amanah ya. Ya, siap. Yang harus dijalankan. Insya Allah dijalankan sebaik-baiknya. Oke. Kemudian saya juga ditemani juga Profesor Juanda yang merupakan pakar hukum tata negara dari Universitas Esa Unggul. Ya, selamat sore. Oke, apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Sudah lama kita udah lama nggak ketemu makanya. Ini kita terakhir tuh kita ketemu di MK ya, di MK. Sidang-sidang Pilpres waktu itu. Sengketa Pilpres itu ya. Udah lama ya? Iya, udah lama dan itu juga permasalahannya lagi-lagi soal pemimpin. Iya. Nah, kita bahas nih yang lagi rame banget diperbincangkan adalah soal pemakzulan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming begitu ya, yang kita tahu sampai saat ini masih mandek nih di DPR gitu kan. Pasti akan tanda tanya besar nih. Wah, ya iyalah mandek DPR-nya kan semuanya satu suara begitu, mayoritas bakal mandek nih gitu. Nah, kalau dari PSI sendiri, ini tuh sebenarnya apa ini maksudnya nih Gibran ini dimakzulkan nih, rencana dimakzulkan begitu. Ini bakal terwujud nyata atau cuma sekedar ya udahlah ini isu yang dimainkan aja, digarang goreng aja. Iya, kita memang harus sangat cermat melihat apa yang terjadi kan. Kita harus ingat bahwa pengajuan ini dilakukan oleh para purnawirawan TNI ya. Yang sebetulnya purnawirawan TNI ini misalnya saja bahkan tidak diterima oleh Presiden Prabowo. Ketika mereka pertama kali mengirimkan surat, mereka kan sebelum dia kirim ke DPR, dia kan kirimnya ke Presiden. Ya. Nah, ketika itu mereka juga berharap bisa bertemu dengan Presiden, tapi tidak diterima oleh Presiden. Dijawab oleh Pak Wiranto waktu itu, ya. Dan baru kemudian mereka ke DPR. Nah, dan DPR itu sebetulnya berbeda dengan surat yang dikirim ke Presiden Prabowo, karena ketika dikirim ke Presiden Prabowo itu ada 8 tuntutan mereka, ya, termasuk misalnya kembali ke UUD 45, ya. Ada reshuffle kabinet, ada segala macam ya. Tapi yang dikirim ke DPR cuma 1. Nah, kok bisa dari yang 8 jadi sisa 1 aja?
Itu pertanyaan besar, ya. Itu pertanyaan besar. Apakah memang sejak semula tujuan Anda semua itu adalah sebenarnya pemakzulan? Waktu itu ada 8, nomor 8-nya itu yang terakhir pemakzulan, itu. ya. Terus udah gitu di DPR jadi nomor 1 ya. Dan satu-satunya? Cuman satu-satunya, yang lain tuh cuman satu-satunya. yang lain tuh cuma jadi semacam apa sih, lampirannya, ada 1 sampai 7 itu. Jadi ini harus dibaca sebagai, ingat ya, ini bukan sebuah gerakan masyarakat kolektif. Ini sebetulnya gerakan dari para purnawirawan TNI. Tapi pertanyaan besarnya kan gini, Desti. Apakah ini murni adalah suara dari para purnawirawan TNI, ya? Kenapa mereka melakukan ini, kan pertanyaannya, ya? Adakah tujuan tertentu yang ingin mereka capai dengan melakukan ini? Ya? Di satu sisi bisa juga dibilang iya, serius. Serius tuh begini. Ini kan para purnawirawan TNI itu kita tahu semua lah, ya. TNI itu pada dasarnya tidak happy lah dengan kepemimpinan Jokowi waktu itu. Yang waktu itu tuduhannya adalah lebih menganak emaskan Polri lah, ya. Sampai ada istilah partai coklat, ya. Apa namanya, ya? Ya, hal-hal semacam itulah, ya. Nah, mereka tuh seperti melihat sekarang ini, wow, sekarang presiden ini Pak Prabowo, ya. Kita harus menyatakan kepada Pak Prabowo kita setia pada Bapak, tapi kami tidak suka dengan wakil Bapak itu. Wakil Bapak itu harus disingkirkan, ya. Tapi pertanyaan kemudian adalah, apakah memang hanya itu? Ya? Atau ada agenda lain? Atau ada agenda lain. Nah, ini yang sekarang sebetulnya juga ramai dibicarakan. Siapa yang berada di belakang gerakan atau pengajuan permohonan pemakzulan ini? Siapa sih emang sebenarnya? Nah, dan kemudian orang mengait-ngaitkan, kan pada saat yang sama juga ada upaya untuk misalnya ijazahnya Pak Jokowi. Ini kan juga berlangsung terus-menerus, kan? Jadi menurut Bang Ade Armando ini jadi satu rangkaian? Kalau saya sebagai orang komunikasi politik, pasti ada, saya melihat kecenderungan ke arah might be, ya. Might be itu artinya mungkin sekali di belakang ini sebetulnya adalah kekuatan-kekuatan yang memang ingin sebetulnya menggoyang kehadiran Gibran di sana, Gibran dan Pak Jokowi tentu saja, agar tidak lagi berada di panggung politik. Kedua orang ini dianggap sebagai pengganggu, ya, bukan pengganggu dalam rangka menjatuhkan Prabowo, ya, tapi pengganggu dalam rangka berbicara secara paling tidak jangka pendek itu bukan sekarang, tapi jangka pendek itu 2029. 2029 masih akan ada nggak Gibran? Ya, ini yang berusaha sebetulnya dipotong sekarang. Jangan sampai Gibran itu mendapat nama keberhasilan, eksistensi, posisi tawar. Semua posisi tawar, eksistensi, semua itu yang dia miliki sehingga pada tahun 2029 bukan sebagai presiden loh, tapi sebagai kembali menjadi wakil presiden, sehingga partnershipnya Pak Prabowo sebagai wakil senior dan Gibran wakil junior ini bisa bertahan sampai 2034 misalnya begitu, ya. Ini yang berusaha dicegah dari sekarang. Kalau kita mau pakai teori konspirasi tadi, ya, ada kekuatan di belakang ini semua yang akan terus-menerus berusaha menjatuhkan reputasi Gibran Jokowi. Ini adalah anak haram konstitusi, adalah orang yang sama sekali nggak pantas, dan karena itu purnawirawan ini maju untuk menjadi operator dari operasi itu, ya. Apalagi kalau tadi Bang Ade mengatakan berarti ada hubungannya dengan presidensial threshold yang kita tahu kemarin semua partai politik punya kesempatan yang sama untuk bisa mencalonkan nama. Itu bisa jadi salah satu alasan? Sangat bisa. Tapi sekarang bayangkan, ya, kalau dalam 5 tahun ke depan Prabowo Gibran sukses, bayangkan itu. Kalau dia sukses berdua ini, kemungkinan besar tahun 2029 Anda boleh aja memajukan bahkan Pak Juanda, kan boleh. Iya, udah kan boleh, ya. Atau misalnya nama-nama lain, barangkali misalnya memang masih mau maju Pak Ganjar gitu misalnya, mau maju juga Pak Anies, ya, boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat, Anda berhadapan dengan apa namanya presiden wakil presiden, ya,
apa istilahnya, orang yang sedang berkuasa di saat itu, yang punya reputasi yang membahagiakan masyarakat. Ini kita bicara seperti Pak Jokowi kemarin, ya, justru pada masa kepresiden kedua, dia mendapat suara yang lebih tinggi dari yang pertama. Itu karena dia berhasil. Tapi sekarang yang berhasil bukan cuma Pak Prabowo dan Gibran sebagai partnernya. Nah, Anda jadi boleh saja, jadi ada atau tidak presidential threshold menjadi sebetulnya tidak terlalu penting. Anda bisa memajukan siapapun, tapi kalau Anda ingin berhadapan dengan Pak Prabowo dan Gibran, kemungkinan besar kalau Pak Prabowo Gibran itu adalah pasangan yang sukses, akan sulit bagi Anda untuk mengalahkan mereka pada tahun 2029. Ya, dan menurut Bang Ade Armando di internal PSI juga, kemudian Jokowi's family juga gitu ya. Ini ancaman yang serius nggak sih sebenarnya? Yang mana? Pemakzulan Gibran? Atau cuma sekedar ya udahlah ini hanya dinamika aja, nanti juga lewat sendiri kok? Saya lebih baik menyatakan kata saya ya. Saya nggak mau teman-teman tersinggung atau apapun. Kalau saya mengatakan bukannya nggak serius, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil? Nggak akan berhasil. Kemungkinan besar gagal. Saya nggak mau menggunakan kata pasti gagal ya. Jangan takabur loh. Iya makanya. Kemungkinan besar boleh dong Pak ya. Kan kemungkinan besar. Berapa besar? Ya saya nggak akan gunakan gaya Roy Suryo yang bilang 99%. Nggak. Taruh 80% lah Disti ya. Hampir pasti lah ini gagal. Ya. Tanda-tanda keberhasilannya terlalu sedikit, terlalu redup, terlalu tawar. 80% Ade Armando mengatakan ini gagal, upaya ini gagal, tapi masih ada 20% lagi. Masih ada dong ya, peluangnya. Nah kalau dari kacamata hukum tata negara, Profesor Juanda, sebenarnya kita juga agak menjelimet ya hukum tata negara gitu soal pemakzulan begitu ya. Syarat seorang wakil presiden atau presiden sekalipun sebenarnya bisa nggak sih dimakzulkan? Apa aja syaratnya sebenarnya? Ya, begini ya, harus dipahami bahwa kita sudah 4 kali mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ini agak lengkap bahasanya, karena kadang-kadang orang tidak paham dengan bahasa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kalau ada Negara Republik Indonesia tahun 45 berarti itu Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Nah, saya bersyukur Founding Fathers kita termasuk Founding Fathers untuk perubahan Undang-Undang Dasar 45, walaupun plus minus Undang-Undang Dasar kita masih banyak, masih ada ya. Tapi paling tidak kalau bicara soal pemakzulan, dan inilah sudah diatur di dalam konstitusi kita, artinya Founding Fathers kita dalam rangka melakukan perubahan dulu itu sangat tepat, antisipatif. Pasti nanti ketika ada masyarakat atau siapapun ingin usulan memakzulkan presiden atau wapres, diatur di pasal 7A. Di dalam pasal 7A itu jelas ya, tidak ada argumentasi politik. Tapi argumentasi hukum, makanya di situ disebutkan pelanggaran hukum, yaitu pengkhianatan terhadap negara, terus suap, korupsi, terus adalah tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan terakhir adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai sebagai presiden dan sebagai wakil presiden. 6 ini jelas imperatif ya, tegas dinyatakan dalam pasal 7A. Nah, persoalannya atau pertanyaannya, apakah ya para kawan-kawan tokoh-tokoh yang mengusulkan, purnawirawan yang mengusulkan ini memenuhi syarat tidak secara hukum ya, 6 tadi. Nah, kalau memang menurut beliau itu ya pasti beliau sudah paham juga ya. Mudah-mudahan ini objektif ya, mereka mengajukan ini. Nah, tapi kalau ada argumentasi yang subjektif yang disampaikan oleh Bang Ade tadi, pasti saya katakan pasti, karena ini bicara hukum ya, tidak boleh kemungkinan itu gagal kalau tidak bisa
memberikan argumentasi secara kuat. Jadi harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian secara hukum. Nah, tentu melalui institusi hukum. Nah, ini nanti saya akan melihat dari perspektif hak seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan ini adalah tidak dilarang. Kenapa di pasal 7A, kenapa di pasal 7B ada itu, berarti membuka kemungkinan untuk supaya menampung aspirasi, sikap, gerakan orang yang memang ingin ketika dia melihat ada seseorang atau presiden dan wapres ini adalah diduga melakukan pelanggaran hukum, ada syarat, ada mekanismenya. Nah, artinya ini silakan saja. Saya kira dalam negara hukum, negara berkonstitusi, negara berdemokrasi, itu hak dari siapapun, dengan catatan hak ini ya tentu ada mekanisme. Nah, mekanisme tentu pengusulan pemakzulan ini disampaikan kepada DPR. DPR tentu menyelidiki, merespon. Nah, ini yang saya selalu mendorong. Hai anggota dewan yang terhormat, ini anak bangsa ini lagi menyuarakan aspirasinya, ya, untuk memakzulkan si wapres kita. Respon dong. Nah, itu saya pikir sebagai negara yang berkonstitusi, negara hukum, daripada liar. Daripada liar misalnya terjadi demo boleh, pembakaran misalnya begitu maksud saya. Nah, ini saya kira responlah dengan bijak, dengan objektif. Nah, walaupun misal ternyata setelah dipanggil para pengusul ini diajak dialog apakah di fraksi atau di komisi atau memang membentuk sebuah badan khusus misalnya, ya, atau pansus katakanlah. Jadi ada ibaratnya willing to do-nya ya? Iya. Jadi itu. Kalau ini selama ini yang kemarin-kemarin? Nah, ini kan lahirnya kenapa saya melihat ada sebuah gejala atau pandangan-pandangan, loh kenapa tidak direspon? Nah, ini. Tapi kemudian Mas Habibur Rahman dari fraksi Gerindra Komisi 3, sudah kita hormati saja hasil pemilu ya. Kemudian 2 minggu yang lalu Pak Dasko mengatakan, kami juga terima surat dari Forum Purnawirawan, kita mesti sikapi hati-hati, kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh DPR. Ya, ini masih digantung nggak sih ini sebenarnya? Ya dikaji ini begini. Itu yang saya harapkan. Jadi dikaji ini jangan lama-lama ya. Digantung lama-lama tuh juga nggak enak. Jangan. Ya, memang tidak enak lah. Ya. Iya, jadi harus cepat, harus cermat, tepat, cepat dan tepat. Tepat. Iya, iya, enggak. Iya, tentu. Iya, ini dalam konteks hukumnya begini. Diproses, ya, diajak dialog, ya, audiens mereka. Jadi mereka anak bangsa, ya, anak bangsa, warga negara Indonesia punya hak dilindungi oleh konstitusi juga. Nah, ketika misalnya ternyata, oh lemah ini argumentasi hukumnya, sampaikan kepada mereka, Pak, Bu, misalnya bahwa usulan bapak-bapak ini masih lemah. Nah, dari aspek hukum, itulah. Nah, tolong dilengkapi lagi kalau memang ada data, atau sebaliknya, oh ya, sudah lengkap ini, diproses melalui mekanisme yang ada di tata tertib DPR. Nah, tentu ini hukum tata negara tidak bisa lepas dari politik praktis. Kajiannya politik. Nah, saya melihat dari kacamata politik berkaitan dengan hukum tata negara tadi, tentu ya apa bahasa Bang Ade tadi, ya might be misalnya kemungkinan besar atau memang kita tidak katakan pasti ya, tetapi saya melihat dari kacamata perspektif hukum ini sulit sekali untuk menembus ya tembok besar politik praktis di Senayan. Kenapa? Ya 1/7. Ya kalau dari kacamata saya melihat nih 1/7 ini, 7-nya secara deklar politik adalah partai pemerintah.
Iya kan? Jelaskan ke penonton 1:7 itu 1:7 apa? itu Ya, 7 praksi. ya, saya akan jelaskan. 7 praksi, praksinya pemerintah. Yang satu lagi, ya PD Perjuangan. Ya, PD Perjuangan ini tentu tetap mungkin dalam koridor objektif. Tetapi ini kalau misalnya katakanlah ada bukti, tapi 7 mengatakan ini tidak layak, maka tidak mungkin. Ya, karena kenapa? Ya, 2/3 harus hadir dan 2/3 harus menyetujui ini nanti di paripurna. Dan ini panjang ini dan berliku-liku dan sulit. Nah, ketika ini sudah ternyata ini yang saya dorong itu responlah. Ketika misalnya sudah oke, sudah setuju, terbukti ada, pelanggaran hukumnya ada. Jadi harus benar-benar bisa dibuktikan, begitu ya. Nah, ini yang tembok yang agak berat ini, yang agak tinggi ini, kalau anak zaman sekarang, berat bos. Berat bos, gitu ya kan. Nah, itu yang harus dibuktikan. Tapi kemudian salah satu ahli hukum tata negara juga mengatakan jika memang mau bisa celahnya itu, jika DPR mau, soal skandal Fufu-Fafa ini bisa dianggap ampuh untuk melengsarkan Gibran tanpa mengusik Prabowo. Iya, bisa. Asal based on law. Ya. Harus ada pembuktian hukumnya yang. Iya dong. Jadi saya tidak mau masuk ke soal politik praktis, tetapi ilmu saya mengatakan kalau memang menduga orang harus dibuktikan di depan pengadilan. Nah, jadi dan harus ada keputusan. Harus ada. Jadi kalau memang sebagai salah satu alternatif dan saran, ya tentu misalnya Pupu Papa ini benar. Nah, ajukan dulu ke pengadilan kalau menurut saya. Ketika pengadilan mengatakan sudah terbukti benar, ya, Mas Gibran yang memang terlibat di situ sebagai pelaku atau segala macam, nah ini kuat sekali untuk dijadikan sebagai argumentasi hukum di lembaga politik. Nah, ini nanti pintu masuk ke MK. Ketika pintu masuk ke MK setelah ini tadi setuju, katakanlah seandainya setuju ya, walaupun Bang Ading mengatakan itu maybe itu sangat kemungkinan besar tidak, tapi ya nama dalam hukum bisa jadi kita tidak tahu Bang, bahwa ada mereka punya bukti misalnya ya. Nah, kalau itu ada bukti hukum baru masuk ke MK, di situ diproses ya, diperiksa, dibahas, diadili, ternyata benar misalnya. Barulah kemudian. Nah, ketok palu 90 hari setelah itu baru balik lagi kembali ke DPR. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah begini, kalau Pak Jokowi mengatakan kalau misalkan ada pemalsuan dan segala macam itu harus paket presiden dan juga wapresnya. Nah, saya dalam hal ini melihat tidak tepat kalau ini dikatakan satu paket. Dalam hukum itu pembebanan tanggung jawab itu kepada pelaku. Nah, misalnya ya, kalau misalnya soal katakanlah ada bukti tadi Pupu Papa. Nah, Pak Prabowo tidak ada kaitan atau tidak ada sangkut paut dengan itu misalnya. Kenapa pertanggungjawaban itu satu paket? Dalam konteks pidana tidak bisa. Tapi dalam konteks hukum tata negara satu pasangan, ya, satu paket. Dia diberi amanat ya oleh rakyat melalui putusan Mahkamah Konstitusi, presiden sah dan wakil presiden yang sah. Satu paket di situ. Tetapi dalam konteks ada masing-masing melakukan tindak pidana misalnya, ya, atau melakukan perbuatan hukum ya masing-masing secara keperdatan juga satu-satu. Tidak bisa satu paket. Misalnya Pak Prabowo misalnya melakukan diduga atau melakukan perbuatan melawan hukum, tidak bisa dibebankan pada Mas Gibran, atau sebaliknya juga. Tidak begitu dalam satu paket. Satu paket itu ketika dalam konteks yang normal ya, hukum tata negara mengawal ini satu paket sampai selesai. Nah, ya, dalam pertanggungjawaban secara hukum ketatanegaraan atau secara hukum administrasinya satu paket dia. Tapi kalau soal pidananya atau ada dugaan-dugaan, saya kira tidak bisa dimaknai satu paket. Ini di luar dari teori ilmu pertanggungjawaban hukum pidana. Kalau Bang Ade melihat ini begitu ya dengan upaya pemakzulan
seorang Gibran Rakabuming dari jabatan sebagai wakil presiden. Ini menjadi upaya untuk pemisahan Pak Prabowo dengan Jokowi dan Gibran atau seperti apa? Ya jelas, kalau dalam pandangan saya, kan tadi kita bicara tentang apakah ada sebuah orkestrasi tertentu di belakang serangan-serangan yang seperti tidak henti-hentinya terhadap Jokowi dan Gibran selama berbulan-bulan kan? Kayak penyerang bola ya. Serang Yang sebelah sini nggak bisa, masuk ke sebelah sini. Jadi nggak bisa, sini lagi. Terus. Kocek terus. Nanti cari lagi apa? Misalnya sekarang Gibran ke Papua, mana menunjukkan bahwa memang Prabowo berusaha menyingkirkan Gibran. Baru saya mau nanya itu, udah satu langkah di depan ini. Saya mau bilang bahwa kalau itu terus terjadi, memang rasanya tidak berlebihan bagi kita untuk mengatakan di belakang orkestra ini ada dirijennya kan, ada orang yang merancangnya ya, dan orang yang merancang ini jelas ingin memecah belah Pak Prabowo dengan Gibran ya. Prabowo Gibran itu adalah sebuah pasangan yang bahkan Prabowo sendiri yang menentukan, yang mengatakan bahwa Gibran masuk dalam ini kami, pasangan kami, itu adalah Pak Prabowo sendiri. Ini kan berulang kali Pak Jokowi mengatakan itu bukan saya, ya, itu bukan saya loh. Ya bahwa dia sebagai ayah itu mendukung, tentu saja. Tapi bukan dia yang berinisiatif untuk memajukan Gibran sebagai wakil presiden. Itu mungkin kalau bahasanya kecerdasan dari Pak Prabowo memilih persis teman ya. Artinya gini, ketika itu sebetulnya ada beberapa nama, saya nggak perlu sebut lah ya. Tapi pada akhirnya orang mengatakan Pak Prabowo, lihat hasil-hasil survei yang ada. Ya, waktu itu semua hasil survei belakangan ya. Di awal memang nama Gibran itu masih di bawah, tapi menjelang masa keputusan untuk menentukan siapa yang jadi wakil presiden, itu nama Gibran muncul dalam survei-survei dan jelas menunjukkan bahwa kalau Prabowo wakil presidennya Gibran itu akan jauh lebih baik daripada kalau Prabowo dengan calon yang X, Y, Z dan seterusnya. Itu yang juga jadi salah satu bahan tertimbang. Ya itu yang bukan cuma salah satu, bahkan barangkali itu yang utama. Ya. Nah sekarang pertanyaan, saya kembali ke pertanyaan Anda. Jadi orkestrasi ini tujuannya apa? Menurut saya memang menghabisi Jokowi dan Gibran, mendorong agar Prabowo jangan lagi percaya pada Pak Gibran ini, harus dihabisi. Anda kan sudah sering dengar juga kan bagaimana ada upaya untuk menghabisi orang-orang Jokowi, so-called orang-orang Jokowi di pemerintahan kan? Ini semua bagian dari orkestrasi yang sama. Tapi kan pelan-pelan saya percaya bahwa orang juga akan mencium ini semua kok, ya. Dan yang mencium ini akan mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak terlibat dalam gerakan ini semua, ya. Nah, dalam hal ini, saya rasa kita sudah secara sangat jelas melihat, kembali ke penjelasan saya tentang, saya percaya hampir pasti ini ditolak, karena semua indikasinya menunjukkan bahwa tidak akan ada, ya. Dukungan dari dalam parlemen seperti Bapak katakan tadi ya, 7 lawan 1, tapi kan dikatakan bahwa kalau yang satu ini ada 25 orang aja, maksudnya PDIP ya, ada 25 orang PDIP itu yang mengatakan bahwa kita harus bicarakan ini di rapat paripurna, plus ada paling tidak satu orang dari fraksi lain, taruhlah misalnya siapapun itu, Demokrat misalnya atau siapapun, PAN, Golkar dan seterusnya, itu sudah cukup untuk membuat isu ini dibicarakan dalam rapat paripurna yang harus dihadiri oleh 2/3 dari anggota DPR tersebut. Dan quorum. Dan quorum 2/3 juga ya. Tapi kan masalahnya kalau ini sampai dibicarakan, ini kan menjadi sebuah berita. Kompas TV akan mengangkatnya juga kan? Ya, pasti. Ya, semua TV akan mengangkatnya. Maka orang-orang yang ingin agar Prabowo dan Gibran itu terpecah, mendapat mesiu baru, ya. Dan nanti kalau sampai ditolak oleh DPR, maka akan dikatakan, oh pemerintah kita atau DPR kita bias, tidak netral, berpihak pada kepentingan Pak Jokowi. Ini menunjukkan kembali cawe-cawe Jokowi, hal-hal semacam itu. Nggak selesai-selesai ya? Nggak selesai-selesai. Karena itu saya percaya, saya minta Pak Juanda, saya pikir DPR sekarang sedang berpikir untuk tidak lagi mengangkat isu ini. Saya duga ya. Kenapa? Karena tidak ada untungnya untuk diangkat.
Toh ujung-ujungnya pasti kalau sampai ada voting, pasti kalah kok. Pasti mayoritas anggota parlemennya akan menolak pemakzulan. Ya. Tapi kalau ketika ya kita ada beberapa skenario ya. Tapi ketika tadi yang ada sebutkan diangkat salah satu fraksi akan mengganggu stabilitas politik. Oh yes. Bayangkan sekarang aja belum jadi keputusan di DPR saja, tidak menjadi tidak dibicarakan dalam rapat DPR saja sudah begitu ramai. Ya. Bayangkan kalau nanti ini diputuskan menjadi salah satu agendanya DPR. Setiap hari ini akan bicara. Kemudian tadi ada permintaan agar ini dibuktikan. Ya. Akun Fufufafa akan ada penyelidikan tentang akun Fufufafa. Berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan untuk pembuktian tersebut. Dan ingat, bukan cuma akun Fufufafa yang diangkat, tapi juga tindakan-tindakan lain, misalnya seperti apakah benar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk mengizinkan Gibran menjadi wakil presiden. Itu adalah sesuatu yang... Nah itu saya kira saya tidak khawatir kalau yang itu. Bukan, maksud saya adalah... Tidak mungkin bisa diangkat lagi soal putusan MK itu. Tidak tepat lagi, karena ini sudah kadaluarsa. Sudah menjadi sebuah keputusan yang inkrah. Ya, dan itulah final and binding itu, walaupun secara formil itu sudah tidak bisa lagi dijadikan alasan. Minta maaf Pak Juanda, sedikit aja. Saya juga percaya begitu. Pasti akan dinyatakan ini udah inkrah, sudah diputuskan, ini tidak akan bisa diterima. Tapi kalau surat itu dibacakan, salah satu poin yang diangkat oleh para purnawirawan adalah itu. Dan itu harus dibacakan dan harus diberi respons terhadapnya. Artinya ini akan menjadi sebuah isu yang bergulir terus, akan dibicarakan terus, termasuk tuduhan bahwa salah satu tuduhan dari para purnawirawan ini adalah Gibran itu mungkin terlibat korupsi. Ini pun akan dibicarakan. Saya percaya Gibran tidak korup. Saya percaya Gibran bukan pemilik akun Fufufafa. Saya percaya keputusan MK itu adalah keputusan yang inkrah. Tapi kalau ini diangkat akan terus-menerus, saya rasa biaya yang harus dikeluarkan menjadi sangat mahal. Tanpa akan melahirkan sebuah keputusan apa-apa yang bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, saya duga kembali ke penjelasan saya kenapa ini menurut saya hampir pasti tidak akan dilakukan. Karena ini bukan persoalan utamanya adalah ketujuh partai itu sepenuhnya adalah pro pemerintah. Tapi masing-masing partai akan melihat apakah ada untungnya, ada manfaatnya. Ini dibicarakan bersama. Apalagi untuk 2029. Apalagi untuk 2029. Bahkan saya duga PDIP sendiri tidak terlalu nyaman saat ini. Kenapa? Ya kita harus menunggu keputusan Hasto keluar dulu nih. Nah kalau keputusannya pengadilan itu menetapkan Hasto bersalah, itu bersalah, artinya dia harus masuk penjara. Mungkin sikap PDIP akan lebih frontal. Tapi kalau saat ini mereka belum kongres, mereka masih menunggu nasib Hasto, mereka akan sangat berhati-hati untuk mengambil langkah. Makanya kita tidak mendengar juga. Saya kasih contoh untuk menggambarkan bahwa saya duga partai-partai ini tidak nyaman dengan tuntutan para purnawirawan tersebut adalah beberapa hari yang lalu. Ini ada dua nih, satu purnawirawan yang mengirimkan surat ke DPR. Sekarang ada lagi sejumlah purnawirawan yang namanya purnawirawan prajurit TNI. Ya. Beda lagi. Ini beda lagi sama yang pertama ya. Ini mungkin bukan jenderal-jenderal nih. Ini mungkinnya lebih rendah. Mereka itu juga melakukan semacam safari nih ke partai-partai. Ya. Mereka pertama kali datang ke PDIP. Ya. Disambut di PDIP, dikasih makan siang. Dan mereka gembira sekali karena mereka dikasih makan siang. Tapi juga nggak ketemu sama pimpinan-pimpinan PDIP untuk membicarakan masalah ini. Nah ini informasinya dari mana nih? Loh itu ada. Ada kok. Saya bahkan angkat ini di video saya. Kemudian dari sana mereka pindah ke Demokrat. Oleh Demokrat, ini yang menarik. Kan Demokrat selama ini seringkali dianggap orang sebagai pihak yang mungkin akan diuntungkan kalau Gibran diganti. Tapi responnya Demokrat?
Justru respons Demokrat adalah mengabaikan sama sekali. Jadi mereka datang ke kantor Demokrat, itu tidak diterima, bahkan disuruh menunggu selama 2 jam. Dan setelah 2 jam, mereka tetap tidak diterima. Dari sana mereka pergi ke Partai Gerindra. Di Gerindra disambut, diberi minum barangkali ya, diberi kesempatan untuk bikin konferensi pers. Ya, tapi juga tidak disertai dengan pertemuan dengan para pimpinan Gerindra. Ini seperti mengulang, ya, dugaan kita bahwa kalau sebelumnya kan udah kirim surat ke DPR, DPR sudah mulai, tadinya kan karena mereka sedang reses, dibilang kita nggak bisa tanggapi. Tapi kemudian setelah selesai reses, mereka masuk juga tidak ditanggapi sampai belum ditanggapi. Ya, faktanya tidak ditanggapi. Nah ini semua masih kemudian digantung apa gimana? Digantung. Nah sekarang yang ini pun begitu. Oke. Partai-partai tidak dengan antusias. Tapi ke PSI nggak sih? Yang mana itu? Ya pasti enggak lah. PSI ya pasti menolak lah. Oh enggak, PSI nggak ada di parlemen. Ya harus ingat dong. Iya kali aja. Sekali memohon kan dukungan. kan. Memohon dukungan gitu ya. Enggak, pasti enggak lah ya. Enggak lah. Kan kita udah pasti menolak itu. Menurut kami itu mengada-ada. Itu kalau itu menurut saya bukan cuma kata saya, kata partai kami. Kami sama sekali tidak percaya itu perlu, penting dilakukan. Dan Ade Armando mengatakan 80% tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Kita lihat. Profesor Juanda, Anda kalau 80-20%, kalau Profesor Juanda? Saya kan tetap di samping perspektif hukum juga adalah orang kampus. Yes. Walaupun Bang Ade ini sebenarnya orang kampus, tapi lupa dengan kampus mungkin. Maksud saya begini, ketika saya ingin mengatakan ini persentase segala macam itu perlu ada riset. Ya, tidak bisa tanpa itu data. Nah, makanya saya tidak mungkin saya mengatakan berapa persen. Tapi menurut saya dalam bahasa hukumnya adalah ini berliku dan sulit. Berliku dan sulit. Sulit, ya, karena kenapa? Di samping 6 persyaratan tadi harus dipenuhi, juga harus dibuktikan dengan sebuah fakta-fakta hukum. Fakta hukum itu salah satunya harus ada keputusan ya hakim yang berkekuatan hukum tetap. Nah, oleh karena itu silakan secara kualitatif diterjemahkan. Tapi kalau Bang Ade tadi secara kuantitatif ya, kuantitatif. Saya bilang mengatakan secara kualitatif berliku dan sulit ya, kalau tanpa ada bisa membuktikan 6 persyaratan tadi secara hukum. Tetapi bagaimanapun ya, ini negara demokrasi ya, dan harus kita hormati para purnawirawan ini. Tidak keliru, tidak salah ya untuk menyampaikan itu. Betul. Tidak salah. Setuju. Dan dijamin oleh konstitusi kita. Sebab kalau tidak nanti jadi negara otoriter, itu yang sudah kita lepaskan pada zaman Orde Baru kan. Yes. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu saya selalu mengatakan dari kacamata hukum tata negara, di dalam hukum tata negara itu ada mekanisme demokrasi yang perlu kita kawal, perlu kita perjuangkan. Nah, saya melihat ya, walaupun saya katakan sulit tadi ya, berliku-liku, dan kalau Bang Armando mengatakan hampir pasti 80% tidak mungkin gagal lah. Nah, saya sulit dan berliku-liku, tapi ini sebuah perjuangan anak bangsa. Responlah menurut saya. DPR harus merespon. DPR harus merespon. Dan tidak boleh karena itu memang fungsi wewenang dari DPR diatur dalam undang-undang untuk ya, menyerap aspirasi. Untuk menyerap bahkan untuk memperjuangkan kalau itu benar ya. Nah, dalam kerangka itulah saya pikir ya sudah saatnya respon, ajak dialog. Nah, lihat mana sih bukti Anda gitu loh. Ya, buktimu mana. Nah, ketika saya mengulang lagi, ternyata sudah dilihat dialog, tidak ada bukti kalian, dan diumumkan kepada pers, mass media, bahwa kami sudah menyelidiki apa yang diusulkan oleh para purnawirawan ini tidak cukup bukti, ya, baik secara hukum. Nah, kalau soal politik, ya tentu ini kan debat tebal. Namanya politik ini kadang-kadang tergantung persepsi masing-masing dan kepentingan. Nah, makanya ketika sudah disampaikan. Nah, paling nggak harus direspon. Paling tidak ada rasa dihormati ini anak bangsa ini. Saya melihat dari kacamata
hukum konstitusi seperti itu. Oh, itu kan perlu itu. Oh, ternyata sudah kandaslah misalnya. Tapi saya setuju harus direspons. Saya bukan menolak respons ya. Ya. Saya setuju harus direspons. Ya. Ya. Dan harus ditanggapi. Harus ditanggapi. Nah. Tapi ditanggapinya kan bisa saja adalah setelah kami mempelajari seperti tadi Ya. Prof. Juwana katakan, kami sudah mempelajari karena suratnya cukup detail. Ya, alasan-alasan itu termuat dalam surat tersebut. Ya. Setelah kami pelajari, kami minta maaf kelihatannya usulan pemakzulan ini tidak bisa kami terima. Kan boleh. Kalau saya berbeda. Ya, tapi ntar dulu kan ini belum ada responnya. Iya, enggak, maksud saya adalah saya tidak boleh mendahului. lebih lagi, Ya. lebih diperkuat, tidak hanya setelah dibaca, Ya. ajak dia datang. Bila perlu kasih Makan siang. makan siang. Ya gitu. Didengar Didengar gitu audiensi, loh. audiensi Iya, dong. jadi masyarakat luar juga ada ya. Dan itu keterbukaan iya. informasi. Benar. Jadi itu dari situlah nanti bisa saja ternyata kita lemah, kita ya sudah selesai. Itu Ya. salah satu strategi untuk supaya tidak lagi liar ini dan mengganggu wacana perpolitikan praktis kita gitu. Apalagi Gibran kan juga mau wapres kita mau ditugaskan juga ke Papua. Untuk percepatan pembangunan Papua begitu kan. Ini yang kemudian menjadi apa ya? Kayak menjadi aduh gimana ya gitu. Enggak, itu kembali menunjukkan menurut saya memang tidak ada niat sedikit pun dari pemerintah yang sedang berkuasa, Pak Prabowo, untuk memikirkan kemungkinan pemakzulannya Pak Mas Gibran. Oke. Mas Gibran diberi sebuah otoritas yang luar biasa loh, mengawasi percepatan pembangunan di Papua. Kalau sampai kemudian Mas Gibran harus diganggu lagi dengan hal-hal semacam ini, menurut saya sih itu akan mengganggu produktivitas, mengganggu efektivitas kerja mereka. Tapi saya setuju bahwa perlu direspons ya. Supaya Uni cepat bisa jelas begitu ya, jelas arah ke depannya, jangan kemudian Ya. Direspon itu begini menurut saya. Di samping dari jangan sampai berlarut-larut ini terus. Satu, Ya. kemudian masyarakat luas kan menanti ini, ya kan? Oh, ternyata direspon. Ya. Sehingga sudah selesailah pikiran-pikiran yang liar selama ini menduduk atau segala macam. Inilah strategi hukum menurut saya yang pas ya. Oke. Sehingga kita ya dalam konteks ini, sehingga Mas Gibran itu ternyata sudah lempeng dia menjalankan tugas sebagai Prof. wapres. Juanda, satu hal. Kalau Anda lihat gaya-gaya kaum anti Jokowi, ini udah dijawab seperti apapun. Misalnya dalam kasus ijazah, Anda boleh bilang ini asli, ini UGM yang bilang, ini Bareskrim yang bilang, tetap aja mereka melanjutkannya. Saya mau bilang bahwa kalau sampai nanti setelah direspons masih juga ini diangkat. Itu selesai. Ya itu hal yang lainnya, itu hal-hal yang lainnya. Tapi kita tunggu, kita masih tunggu respon dari DPR supaya kemudian ini juga setuju. tidak berlarut-larut begitu ya. Harus ada respon dari DPR yang DPR adalah menyerap aspirasi. Yes. Menyerap dan memperjuangkan kalau itu benar. Kalau itu benar. Ya, itu kan bahasanya. Kalau menolak ya harus jelas dibilang kami tidak bisa menerima. Ya apapun itu kita akan tunggu terus nanti seperti apa, jangan digantungin karena digantungin itu emang enak banget. Nggak enak. Terima kasih Bang Ade Armando, Prof. Juanda telah Kalau curhat di ujung cerita dia curhat. Oke, terima kasih ya Bapak-bapak. Nah, itu tadi perbincangan kita nih di On Point with Aditya Larasati. Kita tunggu bagaimana nanti akhir ini semua, dan kita juga akan menunggu bagaimana respon dari DPR soal rencana pemakzulan begitu ya, pengajuan pemakzulan di Wakil Presiden Republik Indonesia kita Mas Gibran Rakabuming. Tetap di On Point with Aditya Larasati, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya yang pasti membahas yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Thank you. Siapa jadi yang menggantung kamu itu?